Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roisul Ghazal Muhajir. NIM 2018 096091 164 Di sini saya akan menerangkan pengantar ke arah pendidikan komparatif. Untuk itu, pendidikan berkualitas dipastikan selalu berhubungan dengan usaha dari satuan pendidikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi segenap stakeholders. Jerome Searso 1995 menyebutkan bahwa dasar misi peningkatan kualitas dari suatu pendidikan adalah mengembangkan program layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna stakeholder seperti siswa dan masyarakat. Pengertian komparatif sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Maka tidak mengherankan bila istilah pendidikan komparatif sering diucapkan dengan istilah pendidikan perbandingan karena keduanya memiliki pengertian sama. Istilah lain selain pendidikan perbandingan adalah perbandingan pendidikan. Kedua istilah ini sering dicampur adukan satu sama lain sehingga banyak orang mengartikan sama antara keduanya, padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti berbeda. Pendidikan perbandingan merupakan ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berada, sedangkan perbandingan pendidikan adalah kegiatan membandingkan dan atau lebih sistem pendidikan yang berada. Pengertian pendidikan perbandingan. Beberapa pengertian menurut pakar. 1. Kandel dalam bukunya Comparative Education yang mengartikan pendidikan komparatif sebagai studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang bermacam-macam latar belakang dan merupakan kejutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, mengartikan pendidikan koperasi mengadakan perbandingan teori dan praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa perluasan pemandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Pengertian kedudukan pendidikan komparatif sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu pendidikan. Sebagai ilmu fondasi, pendidikan komparatif dapat memberikan kontribusi pada ilmu pendidikan berupa hasil temuan studi perbandingan antara sistem pendidikan baik dalam suatu negara maupun antar negara. Tujuan studi komparatif sebagai bagian dari sejarah pendidikan. Realitasnya, studi pendidikan komparatif mengkaji aneka sistem pendidikan pada era masa lampau. Lagi pula sejarah pendidikan diakui sebagai ilmu yang mapan sebagaimana disiplin ilmu pendidikan. Pendidikan komparatif merupakan disiplin ilmu terdiri bukan bagian dari sejarah pendidikan. Ilmu ini sejarah dengan sejarah pendidikan dan ilmu-ilmu. Cukup cakupan studi pendidikan komparatif. Studi ini diarahkan pada satu wilayah tentu yang berusaha mempelajari sistem pendidikan dengan memperhatikan konteks ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Satu era dapat mencakup satu negara atau beberapa negara menjadi sasaran studi. Studi tematik. Studi tematik ini lebih diarahkan kepada pengkajian terhadap tema-tema tertentu dalam pendidikan, misalnya tema manajemen kelembagaan sekolah, pembaharuan kurikulum. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.